Mengapa bahasa pemrograman? Komputer hanya akan merupakan sebuah barang mati tanpa adanya pemrograman. Sehingga kita membutuhkan bahasa pemrograman untuk menggambarkan apa yang akan kita kerjakan. Ini adalah sebuah gambaran sederhana dari sebuah komputer dan instruksinya bagaimana. Instruksi yang ada, mulai dari instruksi 1 hingga seterusnya, akan dimasukkan ke dalam sebuah komputer untuk dilakukan oleh komputer itu sendiri. Tanpa adanya instruksi, komputer hanya akan menjadi sebuah barang mati. Konsep daripada pemrograman komputer, pada dasarnya komputer itu adalah sebuah mesin digital. Artinya, komputer hanya mengenal angka 1 dan juga angka 0. Angka 1 itu digambarkan dengan adanya arus. Kemudian angka 0 tidak ada arus. Jadi, yang perlu kita ingat, komputer adalah digital dan komputer hanya mengenal istilah angka 0 dan 1. Kemudian yang kedua, pengertian pemrograman. Pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, yaitu Input Process Output, yang kemudian dikembangkan menjadi Originating, Input, Process, Output, Distribution, dan juga Storage. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu Originating, yaitu berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data dokumen dasar. Kemudian Input, tahapan ini merupakan proses pemasukan data ke dalam sebuah proses komputer melalui peralatan input. Yang ketiga adalah proses. Di tahapan ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, maupun mencari dalam sebuah storage. Yang keempat adalah output. Di tahapan ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran daripada sebuah proses pengolahan data ke peralatan output yang dapat berupa informasi yang ditampilkan dalam bentuk monitor, speaker, printer, dan sebagainya. Kemudian distribution. Tahapan ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir adalah storage. Tahapan ini merupakan perekaman hasil pengolahan data yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk proses selanjutnya. Kita akan bahas mengenai beberapa generasi bahasa pemrograman. Ini adalah generasi pertama, yaitu machine language atau bahasa mesin. Pemrograman dengan bahasa mesin kayaknya sudah jarang sekali digunakan pada era saat ini, terutama untuk membuat sebuah perangkat lunak. Di sini, kita akan membuat sebuah pemrograman hanya dengan menggunakan bahasa komputer asli yang terdiri dari angka 0 dan juga 1 saja, yang dikenal dengan sebutan istilah biner. Masuk generasi kedua. Di sini mulai masuk bahasa assembly atau bahasa rakitan. Di sini adalah bahasa pemrograman yang memiliki keyword yang lebih kompleks daripada bahasa mesin, yang hanya mengenal karakter 0 dan 1 saja, sehingga menjadi lebih mudah dimengerti oleh programmer. Assembly adalah nama bahasa pemrograman ataupun produk pada generasi ini, yang diciptakan dengan kode-kode tertentu. Kemudian generasi ketiga. Beberapa programmer mengatakan ini adalah generasi yang lebih manusiawi. Di sini generasi muncul yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, dan juga memasukkan unsur-unsur simbol karakter khusus, seperti tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Kemudian ditambahkan ke dalam bahasa pemrograman prosedural. Generasi keempat adalah generasi GL, yaitu Fourth Generation Language. Di sini menggunakan bahasa yang lebih struktur, yaitu SQL, Structured Query Language, yang sebetulnya adalah sebuah bahasa pemrograman khusus untuk database. Namun pada penerapannya dapat digunakan untuk bahasa-bahasa lainnya. Beberapa basis data yang menggunakan SQL adalah MySQL, Oracle Database,
SQL Server, PostgreSQL, SQLite, dan juga lainnya. Kemudian ada generasi kelima, yaitu Fifth Generation Language. Di sini generasi kelima ini merupakan kelompok bahasa yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah disiplin ilmu komputer yang mempelajari cara komputer dengan meniru kecerdasan manusia. Ada pengelompokan tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah low level language. Di sini di dalam low level language terbagi lagi menjadi dua, yaitu machine language dan juga assembly language. Kemudian ada tingkatan bahasa pemrograman selanjutnya, yaitu pemrograman bahasa tingkat tinggi. Pemrograman bahasa tingkat tinggi muncul pada generasi 3 hingga generasi 5. Di sini, pemrograman ini meliputi pemrograman berorientasi objek, kemudian juga berbasis web, dan juga basis data, dan masih banyak lagi. Ini ada beberapa contoh tahapan daripada tingkatan bahasa pemrograman. Dapat kita lihat di sesi low level, yaitu dimulai dari machine language, kemudian assembly language, kemudian naik kepada high level language, contohnya adalah Fortran, C, Pascal, dan juga lainnya. Salah satu yang tidak boleh dilupakan dalam bahasa pemrograman adalah compiler, yaitu suatu perintah dalam bahasa pemrograman yang digunakan supaya dapat dipahami oleh komputer dan dapat dijalankan oleh mikroprosesor. Sehingga perintah tersebut harus diterjemahkan dahulu ke dalam sebuah mesin, yang istilahnya dinamakan dengan proses kompilasi atau compiling. Program atau software yang digunakan untuk proses kompilasi disebut sebagai compiler.